Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dengan Bung Ropan. Saya akan mereview hasil pertandingan di penghujung tahun atau yang berlangsung pada dini hari. Ada 2 pertandingan yang sudah berlangsung di IPL, juga ada berlangsung di La Liga, dan Liverpool atau The Reds ini meraih 6 poin dalam waktu yang sangat berdekatan, ya mungkin sekitar hanya 4 hari, ya, di mana pada Boxing Day tanggal 26 pasca sehari sesudah Natal, tim asuhan Jurgen Klopp menang sebelumnya menghadapi Aston Villa di Villa Park dengan 3-1 dan kali ini di Anfield mereka mengalahkan Leicester City dengan 2-1. Ini agak susah payah kalau bisa dikatakan pertarungan Liverpool, walaupun mereka unggul dari semua aspek, ya, ada 21 tembakan, ada 5 on target. Tapi 2 gol itu yang mereka dapatkan itu semua dari gol bunuh diri dari pemain yang ini nih. Wout Faes, pemain belakang dari Leicester. Bahkan Leicester itu mengejutkan mereka baru pertandingan berlangsung 4 menit. Kiernan Dewsbury Hall yang lolos dari pemain pemain belakang Liverpool, ya, di sana ada Van Dijk, ada John Matip, ada Robertson, ya, termasuk sebelumnya ada Hendo yang cuma menghalangi, tapi satu pergerakan yang dibuat oleh Patson Daka setelah menerima umpan jarak jauh dari kiper Danny Ward ini dimanfaatkan dengan baik oleh Dewsbury Hall, dan dia berlari dengan sangat kencang menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti untuk kemudian one on one menaklukkan Alisson Becker. Ini mengejutkan juga bagi publik Anfield ketika gawang Liverpool sudah bergetar sebelum pertandingan berlangsung dalam 5 menit, ya. Dan ini memaksa Liverpool untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Memang dalam penguasaan bola mereka lebih unggul, peluang juga mereka punya karena dari 5 on target kan ada 2 gol bunuh diri. Tapi setidaknya ada salah aja, bahkan ada 2 kali, termasuk peluang emas di menit 53 namun tidak menghasilkan gol. Nunes ada 2 kali juga peluang yang akhirnya tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya. Mestinya bagi Liverpool mereka bisa menang lebih dari 2 gol. Tetapi hanya 2 gol balasan itu terjadi begitu cepat di babak pertama lewat gol bunuh diri dari Wout Faes ini, ya, pemain back tengah dari Leicester. Ya, setelah itu bagaimana memang Liverpool terus bisa menguasai, mendominasi pertandingan, dan 2 gol bunuh diri ini itu terjadi pada menit 38, ya, untuk bisa menjadi penyama kedudukan saat Trent Alexander-Arnold coba untuk bisa meng-crossing bola dan dicegat oleh Wout Faes, tapi bola itu melewati Danny Ward dan masuk ke gawang sendiri. Ya, tapi 6-7 menit kemudian terjadi lagi gol bunuh diri sebelum babak pertama itu usai. Ini berusaha bagaimana coba mengamankan bola ketika ada sundulan dari Joe Matip, ada pergerakan juga di sana dari Ox, bola jatuh di kaki Nunes bisa menembak bola melewati kiper Danny Ward, kena tiang dan akhirnya balik. Wout Faes itu tidak bisa mengamankan dengan sempurna untuk clearance yang baik, tapi justru bola masuk kembali ke gawang. Ini 2 gol beruntun bunuh diri pertama dalam karir Wout Faes yang dia tidak pernah alami sejauh ini dalam satu pertandingan, di mana akhirnya dengan 2 gol bunuh diri itu membuat Liverpool bisa memenangkan laga dan mereka bisa mendapatkan 3 poin lagi. Jadi cukup bagus bagi Liverpool sebelum menatap pertandingan yang mungkin bagi mereka tanggal 3 ada Brighton yang menunggu mereka. Jadi ini akan menjadi modal yang kuat bagi pasukan Klopp. Sekarang sudah 28 poin. Artinya perebutan untuk masuk ke 4 besar terbuka. Karena ini kan di atas ada Arsenal, kemudian ada City, ada Newcastle yang sangat mengejutkan. Di bawahnya ada Spurs 30 poin. 5 peringkat kelima itu hanya 1 poin. Itu Manchester United. Baru Liverpool di peringkat ke-6 dengan 28 poin. Jadi ada Liverpool 28, MU 29, Spurs 30. Ini rame untuk masuk memperebutkan posisi keempat di zona Champions. Ya. Jadi masuk di tahun 2023 ini persaingan akan semakin sengit di Liga Premier Inggris. Nah, bagi Manchester United masih punya kesempatan karena malam ini juga mereka akan menghadapi Wolves di kandang Wolves, namun berhati-hati karena Wolves sedang berusaha untuk keluar dari tekanan, keluar dari zona merah, zona degradasi, karena Wolves di peringkat ke-18 akan
memanfaatkan laga kandang ini walaupun terasa agak berat, sulit buat mereka untuk menghadapi pasukan Erik ten Hag, tapi ini menjadi harapan besar bagi publik di pencinta sepak bola Wolves dan seluruh pemain untuk mampu bisa keluar dari posisi 18 itu. Nah, Leicester itu ada di posisi 17 dengan kekalahan dari Liverpool. Karena ini kan 2 kali dapat pukulan telak buat mereka, karena sebelumnya mereka dipukul bahkan dengan 3 gol di kandang mereka di King Power oleh Newcastle. Itu yang membuat Newcastle sekarang dalam persaingan sengit dengan City dan Arsenal. Nah, bukan tidak mungkin juga Leicester bisa turun untuk degradasi, ya karena di bawah sekali juga ada Soton, ada Forest yang juga sedang bergelut ya untuk bisa bagaimana keluar dari zona degradasi. Nah, kemudian kalau setelah City United menghadapi dengan Wolves, kemudian Manchester City mereka akan menjamu Everton. Saya rasa bagi City ini tidak ada tawar-menawar. Bermain di Etihad mereka harus bisa dapat 3 poin. Itu yang membuat mereka untuk bisa mendekati terus Arsenal. Sekarang 5 poin di belakang Arsenal. City 35 poin, Arsenal 40. Nah, kalau mereka menang mereka hanya selisih 2 poin. Sambil menunggu pertarungan Arsenal melawan Brighton pada dini hari nanti. Jadi lebih dulu akan diawali dengan City. Nah, tekanan ini yang mereka perlu dapatkan untuk menekan pasukan Arteta. Dan saya pikir 3 poin mereka dapatkan. Ya, melawan Everton tanpa mendahului. Tapi dengan Erling Haaland yang semakin gacor, 20 gol saat ini. Luar biasa bagi pemain Norwegia ini. Mereka ini bisa mendapatkan 3 poin dengan mudah bahkan. Untuk bisa mengalahkan Everton. Nah, yang menjadi kesulitan untuk perjuangan ya bagi pasukan Arteta. Arsenal, karena Brighton tidak mudah untuk mengalahkan, apalagi kalau bermain di Brighton ini akan mendapat suatu kesulitan besar bagi Arsenal. Tapi kalau melihat dengan konsistensi Arsenal, mereka begitu stabil di papan atas. Mereka juga punya kesempatan untuk bisa mengalahkan Brighton ya. Dengan komposisi pemain mereka, percaya diri mereka tuh kembali ya untuk dalam persaingan dan kesempatan untuk bisa menjadi juara di IPL terbuka. Inilah harapan mereka setelah 6 musim terakhir mereka gagal untuk masuk ke Liga Champions. Nah, saat inilah di musim 2022-2023 mereka bisa terus dengan pada jalur track yang benar untuk bukan saja masuk di zona Champions sekarang, perebutan gelar juara dengan City dan Newcastle. Bagi Arteta kalau mereka bisa mendapatkan ini kan wah luar biasa. Jadi di era modern ini setelah Arsene Wenger tuh mendapatkan di 2004, sekarang lah Arteta bisa mempersembahkan gelar juara buat The Gunners Arsenal. Kita akan lihat nantinya dalam pertarungan malam nanti dengan 2 Manchester akan bertempur, termasuk dengan Arsenal pasti akan terjadi kejar-kejaran di puncak klasmen. Nah, bagi Fulham ya yang disponsori oleh W88 ini. Fulham itu yang berada di peringkat ke-10 itu akan menghadapi tamunya itu Soton. Soton itu jauh ada di bawah di peringkat paling buncit di klasmen sementara. Nah, bagi Fulham ini kesempatan juga mereka untuk terus bisa naik masuk ke atas, paling tidak mengejar di jalur Liga Eropa ya. Kalau mereka terus bisa menang bagi Fulham. Karena kemarin juga mereka menang dengan 3 gol atas Crystal Palace. Ini pertarungan antara sesama klub London ini. Mereka bisa mengatasi Palace dan luar biasa. Bermain di Palace mereka bisa menang dengan 3 gol. Bagi pasukan Marco Silva dengan striker mereka yang di depan Alexander Mitrovic. Ini bagus, Mitrovic juga bersaing ada di atas ya walaupun ketinggalan agak jauh dari Erling Haaland. Tapi dia masuk di posisi 5 besar di klasemen top skor sementara di IPL. Dan semua pendukung bagi Fulham pasti akan berharapkan ya, tim kesayangan mereka bisa mengalahkan Soton mumpung ini bermain di kandang mereka dan menghadapi Soton. Namun tidak boleh menganggap enteng juga karena Soton juga termotivasi untuk bagaimana mereka bisa keluar dari zona degradasi. Pertarungan-pertarungan yang sangat seru yang akan berlangsung di IPL. Nah, kalau saya bergeser ke La Liga, 2 gol Benzema itu di 10 menit terakhir itu mengantarkan Los Blancos ini mendapatkan 3 poin dan mengambil alih sementara puncak klasmen di La Liga. Unggul 1 poin dari Barcelona. Tapi kan Barcelona itu belum bermain. Baru sebentar malam mereka akan bermain, yaitu derby di sesama klub Barcelona melawan Espanyol. Dan pasti saya melihat ketika mereka cuma 1 poin dan ingin bisa maju lagi untuk
mengambil alih posisi puncak, mereka harus bisa menang. Ya, Xavi akan memerintahkan tentunya menginstruksikan untuk bermain habis-habisan untuk meraih 3 poin menghadapi Espanyol agar mereka berada lagi di atas, ya, karena mereka 14 kali bermain, kan Real Madrid sudah bermain 15 kali. Nah, Real Madrid dapat kesulitan besar untuk menghadapi tuan rumah Valladolid yang memberikan perlawanan terhadap mereka. Ya, setelah imbang 0-0 di babak pertama, gol Madrid itu kan tercipta di menit 83 dan 89. Jadi ini memang dalam 6 menit itu terjadi gol di gawang Valladolid. Itu pun Valladolid bermain dengan 10 pemain. Setelah Leon diusir keluar lapangan dengan kartu merah di menit 82, baru Benzema bisa mencetak gol di menit 83 dari penalti, dan akhirnya dia bisa menambah gol lagi. Ya, brace dia di penghujung laga untuk bisa memantapkan kemenangan bagi Madrid. Dan Madrid menampilkan, saya pikir kalau dilihat dari starting 11, memang Modric baru masuk di babak kedua. Di tengah itu ada Ceballos, ada Valverde, dan Toni Kroos yang dimainkan lebih awal. Ya, di depan ada Vini Junior, Benzema, dan Asensio. Di belakang ada Carvajal di kanan, ada Ferland Mendy di kiri. Kemudian 2 bek tengah, ya, ada Alaba dan Rudiger yang bermain di sana. Di depan Thibaut Courtois. Artinya ini starting 11 yang dimainkan oleh Ancelotti. Dan memang mereka menguasai dalam semua statistik di semua aspek menghadapi Valladolid. Pertarungan juga di La Liga ini masih sangat seru, terutama bagi Madrid dan Barcelona untuk memperebutkan gelar juara. Tidak ada klub lain selain 2 klub ini saja, menurut saya, yang akan bertarung sampai di penghujung pada bulan Mei depan. Karena selisih dengan tim peringkat ketiga itu terlalu jauh, ya. 10 poin Atletico Madrid itu tertinggal, berat dalam posisi seperti ini. Dengan terus konsistensi antara Madrid dan Barca untuk memperebutkan gelar juara. Ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana ya persaingan di La Liga. Apakah klub-klub di bawah juga bisa menekan terus Barca dan Madrid? Namun bagi saya sangat sulit. 2 klub inilah salah satu di antaranya yang akan jadi juara dan akan angkat trofi di penghujung kompetisi La Liga. Sampai di sini. Dengan saya terima kasih untuk W88 yang sudah bersama dengan channel YouTube Bung Ropan. W88 ini juga salah satu sponsor resmi bagi klub Fulham United dan juga sponsor bagi Argentina yang sudah menjadi juara dunia untuk yang ketiga kali di Qatar. Terima kasih juga bagi Astra Credit Companies, ACC, juga Dabinter, jagonya pompa air, dan Resto Delis buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Terima kasih, karena tanpa Anda juga channel saya tidak akan berkembang. Oke, ciao.